berkumpul dengan kawan-kawan alumni di Universitas Riau di Jakarta membahas kondisi kampus Universitas Riau setiap hari. Menurut Arman, saya oke, laporan yang masuk itu, ya, laporan yang masuk terkait permasalahan kampus Universitas Riau ini sudah banyak di kementerian. Sehingga rasa saya kalau Arman membawa bukti ini itu tidak wewenang Arman lagi, karena sudah banyak data yang masuk di Kementerian Agama terkait kampus Universitas Riau. Tentu pada hari ini kemarin saya sempat WA Pak Irjen Denny, setelah pelantikan Prof itu dititipkan jadi Sekjen Kementerian RI, dari PLT dititipkan dari Sekjen Kementerian RI, sehingga tugas dan wewenang Prof tentu berat ke depannya terkait mengevaluasi institusi pendidikan yang di bawah Kementerian Agama, terutama kampus-kampus Islam yang ada di Indonesia. Kita sadar Prof, sebelum Pak Menteri Farul Razi memimpin Kementerian Agama ini, banyak problematika yang muncul di bawah Menteri Muhammad Fauzi Menteri Lukman Hakim Saifuddin pada saat itu, sehingga muncullah polemik-polemik yang ada di situ, termasuk kampus Universitas Riau, ya, termasuk kampus Universitas Riau yang terlibat. Jadi masalah-masalah yang ada di Universitas Riau ini, Prof, sudah sampai pada saat Kejati pada hari ini, sudah dievaluasi pada Kejati. Kabar yang saya terima dari Bung Eli Kejati itu ada penetapan tersangka di bulan November. Misalnya, kenapa saya berjumpa Prof sebagai Sekjen Kementerian RI? Harapannya sebelum keluar putusan itu, ya, Rektor Universitas Riau ini harus dievaluasi terlebih dahulu oleh internal Kementerian Agama RI. Saya teringat, Prof, kasus-kasus di UNJ di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, itu sebelum keluar putusan dari Kejaksaan Tinggi, ya, itu terlebih dahulu dievaluasi di internal Kemendikbud, di internal UIN Jakarta. Dan kami selaku Sivitas Akademika Universitas Riau, Prof, sudah mengevaluasi rektor jauh-jauh hari, Prof, ya, sudah mengevaluasi rektor ini jauh-jauh hari, sudah menasihati, sudah kita nasihati berubah, tapi tidak berubah sampai saat ini, Prof, ya, sampai saat ini tidak berubah. Saya bahas dulu, Prof, ya. Di sektor mahasiswa, Prof, aktualisasi karya mahasiswa ini dikekang. Pelantikan ketua Dema, ya, dan lain sebagainya bisa sampai jam 5 subuh. Adinda bisa jadi ketua Dema, presiden mahasiswa Dema, datang nanti jam 6 subuh ke Universitas. Ini gila, Prof, sangat gila. Itu di sektor aktualisasi karya. Di sektor lainnya, upaya menyampaikan pendapat ini dikekang di internal kampus UIN, baik di sektor mahasiswa, di sektor lainnya, di sektor alumni dan lain sebagainya. Menyampaikan saat ini keluarlah BAP bagi mahasiswa, seolah-olah rektor Universitas Riau ini seperti Tuhan, Prof, ya, seperti Tuhan. Jadi menganggap dia betul-betul benar. Prof harus ingin tahu, ya, Prof harus tahu bahwa kampus Universitas Riau itu besar sebenarnya di Riau. Selama ini, Prof, rektor yang didemo puluhan ratusan kali itu cuma adalah Profesor Dr. Mujahidin, Prof. Yang didemo ratusan kali itu ada cuma blok rektor pada hari ini Profesor Dr. Haji Ahmad Mujahidin. Kalau seandainya ini rektor ini benar, Prof, tak mungkin gejolak itu terjadi di internal UIN dan di luar UIN. Ini sampai lembaga adat Melayu Riau berstatement, sampai Kejati Riau berstatement, sampai akademisi berstatement, sampai tokoh-tokoh Riau, pakar lingkungan ini berstatement terkait apa masalah di Universitas Riau pada hari ini. Jujurnya, Prof, sebelum saya datang ini, sejak datang di Jakarta ini, saya soal juga dengan tokoh-tokoh yang ada di Riau, masuk ketua PWU Riau, Bang Musti Ahmad dan lain sebagainya. Emang ini tidak bisa lagi diingatkan, Prof, ya, tidak bisa lagi diingatkan. Sudah dinasihati, berubahlah, apa yang harus diubah. Ternyata saya menduga bahwasanya kalau seandainya barang ini sudah basah, Prof, tidak bisa lagi diubah, Prof, ya. Sudah terlanjur basah dalam jebakan-jebakan yang tidak kita tahu. Pada hari ini, seperti arahan Pak Irjen kemarin saya WA, tolong desak ke Sekjen untuk mengadakan sidang Dewan Kehormatan Rektor Universitas Riau. Sungguh pada hari ini kami naik aksi nih, Bro, kawan-kawan mahasiswa alumni Jakarta ya di Kemenak. Karena saya ingat kita punya adab dan etika
saya ingin jumpa Prof dulu, mendengar tanggapan Prof seperti apa. Kalau mentok juga, maka saya pastikan Prof, kawan-kawan alumni Jakarta, alumni UIN Jakarta yang sudah menjadi orang besar semua turun untuk di sini mengevaluasi rektor universitas kalian. Ya. Terlepas itu ada dugaan kasus korupsi, terlepas ada otoritatifnya di internal Universitas Riau dan lain sebagainya, gejolak ini muncul. Ya. Sehingga butuh pendapat Prof mengenai ini. Ya. Mungkin demikian Prof yang saya sampaikan, sedikit yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka acara. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saya sebagai sekjen menyampaikan terima kasih atas penyampaian aspirasi ini. Ini penting untuk dalam konteks memberikan informasi yang komprehensif terkait dengan pihak yang dalam hal ini yang dilaporkan dan lain. Jadi perlu Mas ketahui ya, memang pada level ini sebenarnya kan pertama inspektorat jenderal ini yang memiliki kewenangan untuk menginvestigasi. Yang kedua adalah karena UIN itu di bawah pembinaan dari Direktorat Jenderal Teknis, ini izin sebenarnya dari sana untuk kemudian secara bersama-sama inspektorat investigasi di Teknis mungkin kita lakukan, lalu kemudian kita lakukan langkah-langkah untuk melakukan tanda petik tindakan yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Prinsip kita menjunjung tinggi siapa yang salah dihukum itu pasti, ya itu saya jamin. Dan beberapa kali Mas tahu rektor YN Pontianak juga sama bebas tugasan, itu adalah bagian, tapi harus melalui mekanisme yang saya rasa penting untuk waktu. Jadi harus memastikan bahwa betul-betul yang bersangkutan ini secara sah dan meyakinkan dia melakukan perbuatan yang melawan hukum, itu satu. Nah, pada taraf konteks temuan BPK itu dari 42 miliar atau 47 atau 45 itu sampai ini yang masih tertanggung adalah sekitar 5 miliar. Itu jelas. Jadi BPK sudah memberikan deadline waktu, kalau sampai waktunya tidak bisa, baru itu kemudian ada langkah-langkah dalam tanda petik tadi, ada dia merugikan negara dalam konteks 5 miliar itu, sehingga itu kita menunggu itu. Yang kedua, Dewan Kehormatan itu tidak ada, yang ada adalah Dewan Pertimbangan kalian, ya, bukan ya, namanya DPK, Dewan Pertimbangan Kepegawaian tingkat 1 namanya, itu untuk unit eselon 1, 2 dan para rektor dalam ini. Nah, sidang ini itu biasanya diinput dari laporan Inspektorat Jenderal kepada Menteri. Menteri kemudian memberikan disposisi kepada kami untuk disidang di BPK. Nah, sampai saat ini Pak Menteri baru membaca laporan dari Inspektorat Jenderal pasca investigasi itu. Investigasi juga sama, jadi rekonsiliasi tindak lanjut hasil temuan BPK itu pada tahun ini pada level angka 5 miliar itu tadi. Jadi itu dari sisi untuk terkait soal kondusivitas ini tentu Inspektor Jenderal juga akan melaporkan itu. Jadi kami posisi menunggu disposisi kami untuk sidang BPK. Mekanisme itu. Jadi setelah Menteri diskusi, Mas ini baru tahap membaca laporan Inspektor Jenderal, dan saya rasa laporan ini sudah sesuai dengan bukti yang ada di lapangan, sesuai yang Mas sampaikan dalam konteks tadi. Jadi kita tidak mengenal itu kawan, bahkan YN Pontianak itu kawan akrab saya, sahib saya benar. Ketika dihukum ya kita hukum, jadi kita profesional sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi jangan meragukan integritas kami lah. Jadi kita tidak menang dulu siapapun yang melanggar aturan, yaitu kena sanksi. Ya, banyak panggil Kementerian Agama Sumatera Selatan juga pembebasan tugas. Jadi era sekarang sebenarnya era luar biasa penegakan sistem pegawai. Ya, banyak yang pembebasan tugas dalam hal ini. Ya, banyak kemudian tampil Jawa Tengah juga bebas tugas. Jadi banyaklah. Tetapi harus betul-betul memang kita juga ingin salah dalam langkah, harus betul memastikan
verifikasi ini harus benar. Jadi maka tim inspektorat juga kemarin langsung bersikap untuk ke sana dan melakukan investigasi. Jadi itu yang pertama yang perlu kami sampaikan ya. Jadi kami tetap komitmen untuk penegakan hukum, siapa yang salah wajib hukum. Tapi kesalahan itu harus timpal dengan hukumannya itu tadi. Jadi hukuman yang kita jatuhkan itu adalah sesuai dengan hukuman. Jadi kalau pada tingkat tidak ada kita mengacu pada PP 53 kalau soal disiplin tadi. Soal disiplin, jadi misalkan nuansa akademik yang dibelenggu oleh rektor itu masuk dalam nanti adalah penyerahan yang menang kalau kita itu saya rasa inspektorat juga sudah melakukan hal itu. Kita masih menunggu. Jadi sebenarnya kami hanya mengkoordinasikan nanti ketika ada disposisi untuk disidang BPKK, karena mekanisme itu Pak Irjen itu hanya memberikan tembusan kepada saya. Itu saya sudah baca sebenarnya. Ya. Tapi kita menunggu instruksi dari Pak Menteri untuk mesidang BPKK. Dan Pak Menteri dalam hal ini sangat-sangat komitmen terhadap penegak hukum. Ya. Dia nggak akan memburu lah. Jadi karena seorang TNI harus tegas dalam melakukan tindakan itu. Dan itu sudah terbukti. Ada ratusan yang sudah ditegaskan. Belum lagi guru madrasah, kemudian pegawai sipil, kemudian rektor, kakanwil, kepala biro itu semuanya sudah terkena bukti semasa 1 tahun lebih itu ratusan yang sudah kena sanksi. Ini tinggal nunggu waktu aja sebenarnya kita lakukan apa seperti itu. Jadi teman-teman harus sabar dulu lah biar beri kebebasan kami untuk melakukan penelaahan sesuai dengan porsi yang yang dilakukan. Kalau informasi itu secara sudah dimasuk Dimas itu nanti mekanisme Dimas di inspektorat sudah melakukan investigasi sesuai dengan laporan yang dia. Jadi inspektorat sudah turun ya Pak ya? Sudah laporan sudah. Jadi dan saya tidak ada perbusan. Tapi kan ini kan rahasia nanti. Ya. Tapi saya menduga ini inspektorat sangat profesional. Bahkan pengalaman yang lalu untuk kesalahan sedikit saja yang itu para pada wilayah itu ada angkatan kebebasan dalam konteks tidak mandang rupiahnya. Itu ada rupiahnya tidak sampai 1 juta saja sampai pembebasan jabatan, apalagi sampai ke negara. Ini perlu diketahui oleh Anda semuanya dalam konteks ini. Jadi sudah kerja profesional, rekomendasi lah kemudian kita nanti atas perintah Menteri untuk menekankan, lalu kita tumpuk semuanya termasuk pendis yang menjadi pembinaan dan eselon 1 lainnya untuk menghasilkan lalu keputusan apa baru kita kemudian serahkan Menteri mendiskusi lagi untuk memberikan sanksi apa yang diperlukan. Jadi itu mekanisme yang harus kita lalui dalam konteks ini. Jadi termasuk juga di DPR sudah disuarakan Mas sama dengan Anda. Jadi bahkan bilang sama Menteri udah itu pecat saja dan itu sudah disuarakan, itu sudah sampai ke tapi kan kita harus ada mekanisme yang harus kita lalui, kita harus pahami, kita sekaya membeli kacang, jadi jangan sampai salah. Karena apa? Di eranya dulu ada salah Mas, ada salah memberikan sanksi hukuman yang mestinya tidak pembebasan itu dibebaskan. Lalu kita recovery karena ada bukti baru, nafsu baru yang itu tidak terbukti dalam mereka ini. Maka inspektorat kali ini bekerja dengan profesional, berpengalaman dari yang lalu. Jadi ini saya rasa penting dan pastilah pada saatnya nanti akan ada tindakan lah dalam konteks itu. Ya. Pertama menjaga marwah Kementerian Agama. Iya, penting Pak. Yang kedua suasana kampus adalah bagian dari tridharma perguruan tinggi yang salah satunya menjunjung tinggi nilai-nilai akademik. Ini harus tidak boleh ada pengecualian atau penekangan dalam konteks kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan seterusnya. Jadi ini saya jamin lah pasti kalau nanti pada saat sidang itu nanti kita akan profesional, kita sudah bisa itu yang pertama saja dan kita juga punya suara betul-betul lah, kita kan punya kami di sana memberikan tanggapan dan seterusnya dan ya dalam hal inilah sampai pada dalam konteks kalau sudah sampai penyalahgunaan itu banyak berat Mas. Salah satu misalkan kan laporannya kan ada itu kan ada biaya-biaya sampai
istrinya tiketing, saya itu kan penyalahgunaan, seharusnya nggak boleh. Ya, nggak boleh seorang pejabat itu melibatkan keluarga dalam konteks penggunaan anggaran negara dalam ya, yang boleh ya, para pejabat tinggi negara. Jadi, ini yang salah satu yang sudah masuk. Nah ini kita tunggu perintah Amidi sudah sekarang. Kan baru sebenarnya laporannya baru Inspektorat Jenderal baru memasukkan. Kapan Pak? Baru ya, sebelum kemarin libur apa? Cuti bersama. Panjang ini. Ini masih di meja menteri, nanti membaca nanti saya akan disuruh sisi untuk sidang di DPR. Jadi bukan dewan penghormatan, kan? Justru dewan pertimbangan DPR itu yang menyatakan. Tapi Pak Irjen salah nih Prof. Pak Irjen kan bilang dewan sidang dewan kehormatan. Ya, istilahnya DPK, dewan penghormatan. DPK itu mekanisme peraturan menteri agama di nomor 2 itu menyebut itu. DPK ini merupakan nanti estimasi dan input temuannya itu dari DPK juga menyampaikan. Ya, nah ini loh pelanggaran ini pasal ini kemudian rekomendasinya inspektorat ini lalu diberi tanggapan lalu kita memutuskan tag yang terbaik. Jadi itu mekanisme jadi kita tunggu lah. Jadi gini Prof, apa nggak menyampaikan kawan-kawan dari kita melalui ini Prof ya. Masa buka Pak Sekjen juga nanti akan tunggu informasi kami semua instrumen yang ada di Universitas Riau, Civitas Akademika Universitas Riau, menunggu informasi pasti 1 kali 7 hari ini Prof. Seminggu hari ini. Silakan Pak Sekjen dan Menteri memfollow up terkait sidang pertimbangan pegawai ini. Jangan sampai ini Pak Sekjen keluar putusan dari Kejati seolah-olah Kemenak selama ini melupakan kasus Universitas Riau. Nah, saya tidak ingin itu Prof. Enggak, makanya kita punya independensi, punya mekanisme sendiri. Ya, saya begitu Prof ya. Selesai dulu dari internal UIN, baru nanti Kejati yang mengsikatnya kalau seandainya ada masalah ini Prof. Harapannya seperti kata Pak Prof tadi, laporan sudah masuk sebelum libur panjang cuti bersama kemarin ke tangan Menteri. Harapannya Pak Sekjen, Pak Irjen mampu memfollow up Menteri agar segera berdisposisi untuk sidang pertimbangan pegawai. Kalau tidak juga Prof, kami alumni UIN yang ada di Jakarta semuanya, nanti menyampaikan juga ini tidak lagi bisa dibiarkan Prof, ya kan? Sehingga gejolak ini, kalau seandainya kampus ini baik-baik saja Prof, saya yakin menurut Pak Sekjen ini tidak akan ada seperti ini Pak Sekjen. Mungkin saya baik Pak Sekjen tidak mungkin. Ini tidak sampai ribut aja sudah kena putusan final Mas, apalagi ini. Jadi memang kita bekerja ada SOP yang harus kita lalui. Jadi di Pontianak aja nggak ada ribut seperti ini aja bisa. Ini arti di Sumatera Selatan, kemudian di Jawa Tengah juga gitu, apalagi misalnya udah terbaca, tapi kita ada mekanisme SOP yang harus kita lalui. Iyalah Pak Sekjen, saya mengucapkan terima kasih Pak Sekjen. Saya tunggu informasi 1 kali 7 hari pada hari ini Pak Sekjen. Terima kasih.